Belum ada. Hah? Jumat kalau mau Jumat. 15. Aku lupa minta korban kesini. Aduh. Iya. Iya. Oke. Ya, Kak Muska. Oke, Bang. Update sedikit Bang tentang kondisi terkini dari sisi korban sendiri. Sekarang kan juga udah banyak artis yang sudah mulai mengembalikan uang-uang tersebut. Seperti apa Bang? Oke, terima kasih. Jadi kami dari Fraternity Law Firm, kuasa hukum para korban Denapro, menyampaikan sehubungan dengan laporan kami yang telah kami sampaikan ke pihak Baris Krim Polri, kami telah mendapat informasi dari pihak penyidik Baris Krim Polri. Jadi pertama kami menunggu SP 2HP dari pihak Baris Krim Polri sehubungan dengan laporan kita kemarin. SP 2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. Nah, dari penyidik sendiri menyampaikan setelah kami menerima SP 2HP, kami juga diminta untuk menyampaikan kepada para korban untuk kesediaannya memberikan keterangan atau memberikan kesaksian pada saat di BAP nanti, karena penyidik butuh keterangan-keterangan daripada korban untuk mengungkap kasus Denapro tersebut. Nah, terus kemudian berhubungan dengan laporan tersebut juga pihak penyidik dan kami dari kuasa hukum telah berkoordinasi, karena sebagian besar daripada korban yang kami wakili dari kasus Denapro ini kan berada di luar kota atau di luar Jabodetabek, ada di Bandung, Surabaya, Medan, Aceh, Bali, Papua, dan lain sebagainya. Jadi kami meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak memberatkan saksi korban-korban dari wilayah untuk memberikan keterangan. Jadi kalau bisa tolong saksi-saksi yang berada di wilayah Jakarta saja, begitu. Nah, terus kemudian selanjutnya sehubungan dengan public figure ya, sehubungan dengan berkaitan dengan public figure yang dipanggil di dalam perkara atau di dalam kasus Denapro ini, kami sangat-sangat mengapresiasi tindakan dari penyidik Baris Krim Polri, karena kami melihat adanya kesungguhan hati dari pihak penyidik untuk benar-benar mengungkap kasus ini, yaitu dengan cara kita sudah juga melihat dari pemberitaan media banyak public figure, artis, selebgram dan sebagainya yang telah diundang atau diminta oleh pihak polisi untuk memberikan keterangan sehubungan kasus Denapro. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Bahkan Ivan Gunawan telah mengembalikan uang atau jasa fee-nya sebagai brand ambassador ya di Denapro itu. Tapi kemudian Rizky Bilar juga besok kan akan dipanggil dan dia akan mengembalikan, maksudnya Beserta ya. Rosa juga Bang. Nah, terkait dengan Rizky Bilar yang katanya besok atau dalam jangka waktu untuk diminta keterangan, ya kami juga mengapresiasi tindakan penyidik. Kalaupun memang nanti berdasarkan hasil penyidikan atau memang pengakuan Rizky Bilar dan Lesti Kejora uang tersebut diterimanya benar-benar mereka terima dari Stephen Richard, salah satu tersangka Denapro, ya hendaknya sebagai warga negara yang baik ya dia mengembalikan uang itu, kan begitu, mengembalikan uang tersebut, karena besar dugaan kami sebagai tim kuasa hukum uang tersebut adalah uang dari para korban Denapro, sehingga pantas dan layak kemudian uang tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk disita dan menjadi barang bukti dalam kasus Denapro, begitu. Ya, semalam pun juga kan kita sudah berhasil untuk mewawancarai Rizky Bilar ya Bang, yang dia akan penuhi panggilan dan siap mengembalikan uang tersebut gitu Bang. Dan untuk Rosa pun juga rencana hari ini kabarnya ya dipanggil gitu. Tapi untuk dari pihak korban sendiri yang diharapkan selain uang kembali, seperti apa lagi sih Bang, atau mungkin si tersangka ini wajib dihukum seberat-beratnya atau seperti apa? Oh, yang pasti begini. Sebagai tim kuasa hukum, kami juga sudah menyampaikan kepada para korban yang kami wakili bahwa kita biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kita biarkan penyidik melakukan proses penyidikan hingga menemukan titik terang siapa otak dibalik daripada pelaku tindak pidana ini, siapa orang yang turut serta, siapa orang yang mengambil keuntungan
entah atau siapapun orang-orang tersebut, baik itu public figure dan sebagainya, mereka harus diminta pertanggungjawaban. Nah, keinginan dari para korban sendiri adalah namanya korban ya, mereka akan meminta bagaimana kalau bisa kerugian mereka dipulihkan. Nah, untuk proses pemulihan kerugian sendiri daripada korban kan ada mekanisme hukum dan kita sudah menyampaikan itu. Yang penting dalam kasus ini adalah pertama kita hendak menyampaikan kerugian daripada para korban, kemudian selanjutnya kita lihat upaya hukum apa yang dapat atau yang pantas akan kita lakukan untuk proses pemulihan kerugian, begitu kira-kira. Kalau melihat dari segi kacamata hukum sendiri Bang, banyaknya sejumlah nama artis yang terseret Denapro. Bisa dikatakan artis ini sebagai korbankah atau memang ikut terlibat andil? Mungkin kita tidak bisa generalisir ya semua artis atau semua public figure yang ikut di sini. Cuman kami hendak ingin menyampaikan sebagai kuasa hukum, hendaklah sebagai seorang public figure itu cerdas dan cermat. Cerdas dan cermat itu sebagaimana sebagai warga negara yang baik, yaitu jika ada pekerjaan-pekerjaan yang memang diminta untuk mengendorse suatu program atau suatu apapun, itu kan harusnya sebagai seorang public figure harusnya meneliti dulu, menelaah dulu ini benar atau tidak kan begitu. Jadi tidak bisa langsung sekonyong-konyong menerima, karena hari ini kan kita lihat dampaknya. Saya yakin para public figure tersebut juga kan pasti waktunya tersita, ya kan. Selain waktu tersita pasti jadi beban pikiran kasus seperti ini. Makanya jangan asal menerima pekerjaan, jangan asal menerima uang kan begitu. Dan terus kami juga sangat menyayangkan, maksudnya menyayangkan tindakan-tindakan penyelenggara negara, maksudnya dalam hal ini instansi yang punya pandangan terhadap proses pencegahan tindak pidana seperti ini ya. Dalam hal ini Bapeti atau OJK begitu, harusnya kan dari awal bisa langsung cepat melakukan tindakan preventif sehubungan dengan kasus-kasus seperti ini. Dan yang paling perlu dicatat itu, coba kita lihat dalam beberapa waktu kebelakang ini kan banyak nih kasus seperti ini. Saya ingat saya mulai dari Idikes, Sunmot, Kotex, Binomo, Denapro dan lain sebagainya ya, Net 98 juga masalah, Net 98. Nah, inilah menjamur dan rata-rata jenis usaha-usaha seperti ini mereka memanfaatkan public figure kan sebagai bagian daripada promosi mereka, karena mereka tahu betul dan percaya betul bahwa public figure ini bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat untuk berinvest di sana, padahal ternyata jenis usaha yang dipromosikan oleh public figure ini tidak berizin atau bahkan ilegal begitu kira-kira. Jadi bisa dikatakan seperti LK ataupun RB sendiri korban dari sebuah konten. Ya, kalau Rizky Bilar ya dan Lesti ya, Lesti Kejora, kalau menurut keterangan dari para korban yang bergabung di Denapro itu kan, mereka itu menyampaikannya bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu tidak pernah mempromosikan Denapro. Hanya saja kebetulan mereka berdua ada dan berada di dalam satu konten dengan tersangka, yaitu co-founder dari Denapro, yaitu Stephen Richard, di mana dalam konten tersebut Richard memberikan kado atas kelahiran BBL ya BBL sebesar 1 miliar rupiah begitu. Alasannya karena bingung mau kasih kasus kado apa. Saya juga bingung sebagai masyarakat ya. Kayak kita sepertinya mungkin kita pun bingung kalau ada tiba-tiba orang nggak kenal kan. Kalau saya lihat dari videonya, kita cermati dari video, mereka sebelumnya tidak kenal, hanya di DM dari Instagram, katanya mau datang berkunjung ingin memberikan ucapan selamat. Terus si Stephen, si tersangka ini bingung mau kasih kado apa, dia siapkan uang 1 miliar di dalam kotak, di dalam koper coba. Kita sebagai orang awam kan harusnya gini, saya juga kalau ada orang tiba-tiba tidak tahu saya kenal datang kepada saya memberikan uang 1 miliar atas ucapan turut berbahagia dan sebagainya apa, saya juga pasti takut. Ini hendaknya perlu dipastikan ini uang dari mana kan begitu. Nah itu kira-kira. Dan kalau untuk seperti penyanyi Teh Ocha sendiri, Bang, keterlibatannya samakah dengan IG atau seperti RB juga, Bang? Kalau terkait dengan salah satu penyanyi bernama Rosa, termasuk Elo, yang kami ketahui dari para korban ya, Firza
Iya. dari para korban. Kami tidak mau mendahului Penyidik. proses penyidikan ya, tapi berdasarkan keterangan para